Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam amma ba'd. Hadirin jemaah di mana saja yang berada, marilah kita sama-sama untuk mudzakarah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengingat-ingat ilmu yang telah terdahulu. Udah ada yang menonton ini panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, mati hal keadaan husnul khatimah, masuk surga bigari hisab, amin amin ya rabbal alamin. Keutamaan ketulusan cinta. Ukiya an imratan jahat ilal masjidi Rasulillah li sima'i kalamihi. Hikayatkan bahwa seorang perempuan datang menuju masjid Rasulullah hanya untuk mendengarkan sabda Nabi, mau mendengarkan perkataan Nabi. Walakiyaha syabun wa takallama ma'aha thumma qala laha aina anti zahibun, qalat ila Rasulillah wa qala laha anti tuhibbainahu. Lalu ia bertemu seorang pemuda, mereka berdua saling berbincang-bincang. Kemudian pemuda ternyata kepadanya, engkau hendak pergi kemana? Kata pemuda itu. Lalu yang wanita menjawab, aku hendak pergi menemui Rasulullah SAW. Lantas pemuda itu tadi bertanya kembali, apakah engkau mencintainya? Wa qalat na'am, qala laha bihaqqihi 'alaika an tarfa'i nikabaka wa rafa'tuhu hurmatan lahu. Lalu ia menjawab, iya, kata perempuan, benar. Lantas pemuda tadi berkata kepadanya, dengan hak Rasulullah SAW engkau harus membuka cadarmu. Maka wanita tadi membuka cadarnya karena menghormati baginda Nabi. Fakhadha syabun bitarfi zaqaniha. Lalu pemuda itu memegang ujung dagunya. Dan seraya berkata kepadanya, engkau benar. Lantas ia menyesal karena telah menuruti perkataan dan menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Lalu suaminya menemui Nabi dan mengadukan kepada kejadian yang menimpa istrinya kepada Nabi. Jadi seorang lakinya tadi, suaminya tadi, Rasulullah bini ulun dipegang orang dagunya. Lalu Nabi bersabda, nyalakan api di atas tungku, kemudian perintahkanlah dia, demi hak Nabi SAW engkau harus masuk ke api itu. Maka sang suami melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Lantas sang suami menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam api tersebut, namun dia menolaknya. Lalu sang suami berkata pada istrinya, dengan hak baginda Nabi. Lantas sang istri berkata, semoga mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan. Lalu sang istri ke dalam api tersebut masuk. Kemudian sang suami menutup kepala tungku dengan sebuah penutup. Sang suami segera kembali menghadap kepada Nabi dan memberitahu tugas yang ia telah laksanakan. Lalu Nabi bersabda kepadanya, kembalilah, lihat keadaannya. Lantas sang suami pun segera kembali menemui istrinya. Tetapi terkejutnya ia mendapati istrinya sedang duduk di tengah kompor dengan api yang membara tubuhnya yang masih dikenali karena masih utuh. Lalu ia mengeluarkan istrinya dalam kondisi selamat. Dengan izin Allah Ta'ala tidak merasakan sedikit karena sengatan api. Kekuatan cinta akan mengalahkan segalanya. Berani berkorban demi cinta. Kebahagiaan yang didapatkan penuh dengan makna. Artinya karena seorang perempuan tadi cintanya kepada Nabi, ia rela membuka cadarnya disuruh seorang laki-laki tadi. Ya, seorang laki-laki tadi kan, seorang perempuan tadi berjalan
mau menemui Nabi, sekalinya di tengah jalan bertemu seorang laki-laki. Nah, jadi saja kata seorang laki-laki, engkau cinta kepada Nabi. Ujar seorang perempuan tadi, ulun cinta. Bukti kamu cinta apa? Maukah membuka cadar? Nah, sekalinya dibukanya cadarnya. Nah, karena itu lalu dipadahkannya lawan suaminya bahwa ulun melakukan ini, membuka cadar disuruh laki-laki yang pemuda tadi membela ulun bujuk-bujuk cinta dengan Rasulullah. Tapi jadi Nabi memerintahkan siapkan bara api, masuk ke dalam tungku api. Kalau nya bujuk-bujuk cinta aku nya kada terbakar. Akhirnya Pak, bujur benar bahwa perempuan itu cinta pada Nabi, tubuhnya pun tidak terbakar meskipun tubuhnya di dalam api. Nah, itulah istimewaan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu dicintakan kepada baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.